Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, ketemu kembali dengan saya di Umang Broadcast channel yang berisikan konten, sorot, opini, dan solusi. Kali ini saya akan menyoroti masalah COVID-19 dan penanganannya ya, dengan judul cara ekstrim menangani virus COVID-19 ya. Cara ekstrim dalam menangani virus COVID-19. Memang sudah banyak sekali teori-teori penanganan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, misalkan dengan lockdown, kemudian dengan karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar misalkan. Ini adalah merupakan upaya-upaya yang intinya untuk menangani masalah COVID-19 ini. Saya di sini akan saya rasa ini solusi tapi ekstrim ya. Cara ekstrim dalam menangani masalah COVID-19 ini yang juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian ya tentunya kalau ini diterapkan. Cuma ya cara ekstrim tentu akan mungkin lebih berisiko tentunya. Yaitu cara ekstrimnya itu bagaimana ya? Saya rasa cara ekstrim dalam menangani masalah virus COVID-19 ini dengan mewajibkan semua unsur masyarakat dengan memakai masker. Ini saya yakin sangat penting dilakukan jika ingin perekonomian negaranya tidak hancur ya. Saya yakin mewajibkan semua elemen masyarakatnya untuk memakai masker ya. Apabila mau keluar rumah, siapapun orangnya, baik yang masih di daerah yang belum terkena penyebarannya maupun yang sudah terkena, apalagi yang sudah menjadi epicentrum tentunya ya, seperti Jakarta. Saya sangat yakin dengan penerapan kewajiban memakai masker terhadap semua elemen masyarakat yang ingin keluar rumah, saya yakin ini adalah cara yang paling ekstrim menurut saya ya. Dan itu akan berhasil baik di bidang perekonomian tentunya. Oleh karena itu pemakaian masker terhadap semua elemen masyarakat tentu, cuma di sini yang saya maksud ekstrim tidak membatasi dengan misalkan pembatasan sosial berskala besar, misalkan PSBB atau lockdown atau karantina wilayah. Istilahnya tidak diberlakukan lockdown atau karantina wilayah atau pembatasan sosial berskala besar misalkan, tidak pakai itu. Tapi saya rasa dengan mewajibkan semua elemen masyarakat untuk memakai masker apabila keluar rumah, saya yakin ini dampak positifnya adalah kehidupan perekonomian negara tersebut akan saya yakin tidak terdampak lebih dalam lagi ya tentunya ya. Dengan yang kedua,
Kemudian mewajibkan physical distancing maupun social distancing. Ini menurut saya cara paling ekstrim, tanpa melakukan lockdown atau pembatasan sosial ya, atau karantina wilayah ya. Kemudian yang ketiga adalah memakai hand sanitizer. Misalkan jika setelah keluar ya, ini pasti ada aktivitas di situ. Kemudian kalau mau istilah kembali ke rumahnya, nanti dia diwajibkan untuk memakai hand sanitizer, misalkan cuci tangan dengan sabun ya. Hasilnya jika ada di situ ada ada membawa virusnya, itu akan luntur setelah dicuci tentunya. Setelah itu bolehlah baru bersalaman dengan anak misalkan, kemudian memasak dengan tidak pakai pembalut tangan misalkan ya. Kemudian ini saya rasa sangat kalau mau solusi yang lebih cepat, saya rasa agar ekonomi tidak terpuruk begitu dalam, saya yakin langkah ini perlu dijalankan ya, itu pemberlakuan kewajiban memakai masker untuk siapapun yang keluar rumah. Kemudian menjaga jarak, social distancing maupun physical distancing. Kemudian yang ketiga memakai hand sanitizer. Dan yang keempat ya ini yes ya. Yang keempat, bagi mereka yang sudah suspek ya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit dan diobati. Ya itu saja yang menurut saya sesuatu yang kalau dilakukan secara ekstrim ini, saya yakin ya penyebarannya tidak begitu masif ya, karena bagaimana juga virus adalah sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata ya, sehingga kalaupun di lockdown misalkan ya, kita kalau sudah jelas memang di situ ada virus yang menjadi epicentrumnya yang di situ ya, tentu kita mudah untuk melockdown. Tapi karena ini bentuknya tidak terlihat oleh kasat mata, tentu siapapun bisa membawa karirnya. Oleh karena itu, saya yakin kewajiban memakai masker untuk semua masyarakat yang ingin keluar rumah ini tentu upaya ekstrim untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Saya yakin itu ya. Kemudian kedua, menjaga jarak, social distancing maupun physical distancing. Yang ketiga, memakai hand sanitizer. Dan yang keempat, kalau ada gejala-gejala yang mirip dengan gejala COVID-19, tentunya segera bawa ke rumah sakit dan ditangani dengan penanganan yang lebih cepat tentunya. Saya rasa 4 cara ekstrim ini saya yakin tidak melakukan lockdown ya, dan pembatasan apapun ya. Ini saya rasa ekonomi negara manapun saya yakin tidak akan begitu besar dampaknya kalau dengan cara yang ekstrim ini ya, karena virus atau sesuatu apapun yang tidak terlihat ini memang sangat sulit
musuh yang tidak terlihat ini sangat sulit. Karena itu daripada menduga-duga di sini di sana misalkan, yang lebih baik saya yakin kewajiban memakai masker untuk setiap orang yang ingin keluar rumah itu ini upaya yang paling ekstrim untuk mencegah COVID-19 ya. Kemudian yaitu yang kedua, lebih mengoptimalkan physical distancing maupun social distancing. Kemudian ketiga, biasakan memakai hand sanitizer ya, cuci tangan, cuci muka misalkan ya, sebelum mengambil sesuatu apapun ya. Setelah keluar itu diwajibkan pakai hand sanitizer. Kemudian yang keempatnya yaitu apabila ada yang terpapar ya cepat bawa ke rumah sakit terdekat dan tangani dengan cepat pula. Ini saya rasa 4 cara ekstrim dalam menangani COVID-19 ini tentunya. Dan saya rasa kalau saya sendiri lebih memilih yang ini ya, dengan cara yang ekstrim ini, dan tidak memberlakukan lockdown atau karantina wilayah atau pembatasan sosial misalkan ya. Saya rasa tidak seperti itu. Saya yakin ini dampak dari penerapan misalkan ya cara ekstrim ini, saya yakin dampak ekonomi tidak terkoreksi lebih dalam tentunya. Ini harapannya, saya rasa ini perlu didengar ya sebagai pertimbangan untuk melakukan langkah ekstrim ini ya. Syukur-syukur pemerintah mau mendengarkan dan menjalankan apa yang saya narasikan sebagai langkah ekstrim dalam menangani COVID-19 ini. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.